Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama yang berbahagia, yakin, sangat yakin, kita semua sadar bahwa seluruh amal soleh kita, semua perbuatan baik kita, apakah itu sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, dan lain sebagainya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada balasannya dari Allah kecuali kita laksanakan dengan keikhlasan seutuhnya. Kita laksanakan dengan keikhlasan sepenuhnya. Kita laksanakan semata-mata karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan satu kebaikan, dalam hati kita niat mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah, tapi sekaligus kita berharap balasan dari makhluk Allah, balasan dari selain Allah. Misal, kita memberikan sedekah kepada seseorang. Tidak ada orang lain yang melihat kita. Dalam hati kita, sedekah ini kita lakukan ikhlas karena Allah. Dan kita mengharapkan balasan cuma dari Allah. Namun, ternyata terbersit di dalam hati kita keinginan agar orang yang kita beri sedekah itu nanti akan mengucapkan terima kasih buat kita. Ketika dia tidak mengucapkan terima kasih, dalam hati kita ada perasaan tidak enak. Boleh jadi dalam hati kita ngomong, ini orang gak pengertian nih, dikasih bukannya terima kasih. Nah, itu menandakan bahwa sedekah itu kita lakukan tidak murni ikhlas karena Allah. Karena kita ternyata masih mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Ini justru lebih berbahaya. Hal seperti ini disebut syirik dalam ibadah. Syirik dalam amal soleh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inni akiful mawaqif, uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nuzilat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surah Al-Kahfi ayat 110. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, datang seorang sahabat menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang sahabat itu curhat. Sang sahabat berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku banyak menghadiri, banyak mengikuti medan-medan perang fisabilillah, akiful mawaqif. Dan aku lakukan itu karena aku ingin mendapatkan keridhaan Allah. Namun sekaligus aku ingin keberadaanku diketahui oleh masyarakat. Asal usulku diketahui oleh masyarakat, aku siapa, aku berasal dari mana. Itu bagaimana hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas menjawab hingga Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sampaikanlah wahai Rasul, tiada lain aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapapun yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan keridhaan Tuhannya, mendapatkan rahmat Tuhannya, mendapatkan balasan pahala dari Tuhannya, faly'amal amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal soleh, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam amal solehnya itu. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Ini catatan buat kita. Apa makna menyekutukan Allah dalam amal soleh, menyekutukan Allah dalam ibadah? Dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau, siapapun seseorang yang melakukan amal soleh, lahiriahnya amal itu untuk Allah, tapi kok dia menginginkan balasan juga dari selain Allah, itulah makna menyekutukan Allah dalam ibadah. Saudaraku yang berbahagia, banyak hal-hal yang rasional, banyak perbuatan yang secara akal sangat pantas untuk kita lakukan. Namun ternyata perbuatan-perbuatan itu menggugurkan nilai keikhlasan kita. Sesuatu yang rasional, sesuatu yang pantas secara akal itu ternyata menggugurkan nilai keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Contoh, kita berbuat baik kepada seseorang yang berbuat baik pada kita. Wajar atau tidak? Sangat wajar dan sangat pantas berbuat baik kepada seseorang yang berbuat baik pada kita. Tapi ingat, boleh jadi ketika dia tidak berbuat baik pada kita, kita pun tidak melakukan kebaikan kepada dia. Dan hal ini jelas menunjukkan bahwa kita berbuat baik kepada dia bukan karena Allah. Betul. Contoh lain.
kita berbuat baik kepada seseorang yang tidak nyakiti kita, yang tidak berbuat buruk pada kita. Boleh jadi ketika dia menyakiti kita, menyakiti keluarga kita, maka kita pun tidak berbuat baik kepada dia. Ini pun jelas menunjukkan bahwa perbuatan baik kita kepada dia bukan karena Allah. Hati-hati. Hal seperti itu menunjukkan kita tidak ikhlas dalam berbuat baik. Jangankan kita, sahabat yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau sempat melakukan satu kesalahan. Yakin pada saat itu beliau merasa ikhlas ketika menyantuni adik sepupu beliau namanya Mistah bin Usasah radhiyallahu an, juga sahabat Nabi. Berkaitan dengan peristiwa hadisul ifki ketika Siti Aisyah ummul mukminin difitnah oleh orang munafik, difitnah bahwa dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Fitnah ini meluas, menyebar di tengah-tengah umat Islam. Banyak sahabat Nabi yang terpengaruh oleh fitnah ini. Di antaranya Mistah bin Usasah ikut menyebarkan fitnah terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah. Padahal sehari-hari kehidupan Mistah disantuni oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kisah ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 4750, Imam Muslim 2770, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Ketika selanjutnya Allah turunkan ayat yang membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan itu, dan orang-orang yang terlibat menyebarluaskan berita itu pun sudah mendapatkan hukumannya. Begitu tahu ternyata Mistah bin Usasah ikut terlibat, sahabat Abu Bakar marah. Beliau pun bersumpah, wallahi la anfa'uka nafa'atan abada. Demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan santunan, bantuan kepadamu selamanya. Ini wajar. Selama ini Mistah bin Usasah disantuni oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ternyata ikut-ikutan menyebarluaskan fitnah kepada putri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Enggak lama Allah turunkan ayat untuk menegur sahabat Abu Bakar As-Siddiq di surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Janganlah orang yang diberi kelebihan oleh Allah, orang yang diberi keutamaan oleh Allah bersumpah untuk menghentikan santunannya kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Maafkan mereka. Biarkan mereka. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian lebih memilih ampunan dari Allah untuk kalian?
Ketika ayat ini diturunkan, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu lebih mencintai Allah memberikan ampunan pada kamu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq lantas menjawab, "Bala, inna nuridu an taghfira lana ya Rabb." Betul wahai Tuhan, aku lebih mendambakan, aku lebih menginginkan ampunanmu untukku daripada aku menghentikan santunanku untuk kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi spontan saat itu juga, begitu ayat An-Nur ayat 22 diturunkan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq tarik sumpahnya yang tadi. Demi Allah, aku tidak akan lagi menyantuni engkau sepanjang masa. Ditarik, diganti, demi Allah, aku akan tetap menyantuni engkau apapun yang engkau lakukan terhadapku dan keluargaku. Subhanallah. Inilah salah satu alasan kenapa sahabat Abdullah bin Abi Quhafah alias Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Karena setiap ayat yang diturunkan, beliau langsung meyakini kebenarannya 100%. Jadi semenjak saat itu, ketika beliau menyantuni siapapun orang, beliau tidak pedulikan apakah orang itu akan baik kepada beliau ataukah akan melakukan hal-hal yang tidak baik buat beliau. Beliau akan tetap berikan santunan itu. Ini satu contoh bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kalau memang betul kita lakukan kebaikan itu ikhlas kepada Allah, kita tidak peduli dengan perbuatan dia. Apakah dia selalu berbuat baik pada kita atau menyakiti kita, tetap kita berikan. Ketika seseorang selama ini kita santuni, begitu dia menjelek-jelekan kita, langsung kita hentikan santunan itu menunjukkan bahwa santunan kita kepada dia bukan karena Allah. Ingat itu. Semoga semakin bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian, Allah semakin anugerahkan kita. Allah semakin curahkan, Allah semakin penuhi hati kita sikap untuk selalu ikhlas ketika berbuat baik. Ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun. Cuma mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari siapapun. Jangan lagi kita marah ketika seseorang yang kita beri tidak mengucapkan terima kasih. Jangan lagi kita marah ketika seseorang yang kita santuni tidak mendoakan kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.